Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada pembelajaran IPA. Anak-anak ustazah semuanya, apa kabarnya? Ustazah doakan semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Untuk itu, kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan disimak pembelajarannya melalui video ini sampai selesai ya. Jika ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung ke ustazah. Nah, baik anak-anak ustazah. Tahukah kalian bahwa lingkungan sangat berkaitan erat dengan makhluk hidup? Kenapa? Karena lingkungan merupakan tempat hidup beserta segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup. Dan setiap makhluk hidup pasti memerlukan tempat hidup yang sesuai. Mengapa? Agar makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, tempat hidup makhluk hidup sering juga kita sebut dengan habitat, di mana habitat tersusun atas berbagai komponen seperti tanah, udara, air, suhu, dan lain sebagainya. Misalnya, kita bayangkan seandainya apabila ikan dikeluarkan dari habitatnya di air, maka apa yang akan terjadi? Apakah ikan dapat bertahan hidup pada kondisi tanpa air? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena habitat ikan adalah di dalam air. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai ekosistem. Nah, anak-anak ustazah, pada dasarnya makhluk hidup dan habitatnya akan menjalin hubungan timbal balik yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Makhluk hidup akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, inilah yang sering kita sebut atau kita kenal dengan ekosistem. Di mana di dalam ekosistem, makhluk hidup saling mempertahankan diri dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, adapun komponen-komponen dalam ekosistem yaitu terdiri atas dua, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Baik, kita bahas yang pertama mengenai komponen biotik. Komponen biotik ini adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup atau semua makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kemudian komponen biotik ini sendiri dibedakan menjadi 3, antara lain yang pertama ada produsen atau autotrof, yaitu makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri. Jadi makhluk hidup yang tergolong ke dalam produsen ini adalah tumbuhan hijau. Nah, mengapa tumbuhan hijau dikatakan sebagai produsen? Karena tumbuhan hijau dapat membuat makanannya sendiri atau menghasilkan makanannya sendiri. Melalui apa? Melalui proses yang sering kita sebut dengan fotosintesis. Jadi karena tumbuhan memiliki klorofil, maka ia mampu melakukan fotosintesis dan juga dapat menghasilkan karbon dioksida, air, kemudian sinar matahari juga sebagai syarat dalam melakukan fotosintesis. Nah, pada ekosistem perairan, yang berperan sebagai produsen yaitu berbagai jenis alga atau fitoplankton dan tumbuhan air. Kita lanjut ke komponen biotik yang kedua yaitu konsumen atau heterotrof. Nah, konsumen atau heterotrof ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain sebagai bahan makanannya. Atau ia memakan organisme lain agar dapat bertahan hidup. Nah, yang termasuk konsumen yaitu semua golongan hewan, kemudian beberapa jenis tumbuhan tertentu, dan manusia.
Contoh dari tumbuhan yang termasuk konsumen yaitu ada tumbuhan tali putri dan ada kantong semar. Kemudian, pada hewan dibedakan menjadi 3 jenis konsumen. Yang pertama yaitu herbivora atau yang sering kita kenal dengan konsumen tingkat pertama, yaitu organisme yang memakan tumbuhan, seperti contohnya sapi, kambing, kerbau, rusa, jerapah, zebra, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada karnivora atau konsumen tingkat kedua, yaitu organisme yang memakan daging dari organisme lain atau yang memangsa hewan herbivora. Contohnya adalah singa, harimau, buaya, serigala, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada omnivora atau organisme yang memakan tumbuhan dan daging organisme lain. Contohnya adalah beruang, monyet, ayam, tikus, dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke komponen biotik yang ketiga, yaitu pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah organisme yang tugasnya atau bertugas untuk menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lainnya yang telah mati untuk dijadikan mineral dan unsur hara tanah. Kemudian, adanya dekomposer ini membuat keseimbangan ekosistem menjadi terjaga. Mengapa demikian? Nah, kita bayangkan ketika kehidupan berakhir atau mati, bagian tumbuhan, kita ambil contoh tumbuhan, misalnya daun, buah, ranting, maka akan jatuh berguguran menjadi sampah. Hewan ketika mati akan menjadi bangkai. Nah, kotoran sisa pencernaan juga akan menumpuk mengotori lingkungan. Apabila tidak ada pengurai, maka kita tidak akan mendapatkan lingkungan yang sehat untuk hidup. Seluruh permukaan bumi ini akan penuh dengan sampah dan bangkai. Tapi, jika ada pengurai, maka sebagian besar sampah, kotoran, dan bangkai dapat lumat menjadi hara tanah. Maka dari itulah kita perlu pengurai atau dekomposer di dalam kehidupan atau lingkungan kita. Nah, contoh dari dekomposer yaitu ada bakteri, kemudian ada jamur, cacing tanah, ada kaki seribu, dan lain sebagainya. Kita masuk ke komponen abiotik. Komponen abiotik ini adalah komponen tidak hidup yang ada pada suatu ekosistem. Nah, adanya komponen abiotik menentukan apa saja jenis makhluk hidup yang bisa tinggal dan bertahan di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Kemudian yang termasuk dari komponen abiotik yaitu ada air, udara, tanah, suhu, kelembaman, sinar matahari, iklim, dan lain sebagainya. Di mana komponen abiotik ini juga sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup. Nah, misalnya tanah. Semua kehidupan makhluk hidup bergantung kepada tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang kaya akan unsur hara serta cukup kandungannya. Kemudian, kesuburan tanah ini sangat menentukan jenis tumbuhan yang hidup di atasnya. Nah, tumbuhan yang hidup di atasnya akan menentukan jenis hewan yang mampu berkembang di dalam lingkungannya. Untuk menjaga tanah tetap subur, maka kita harus mencegah terjadinya erosi. Kemudian ada air. Air adalah salah satu faktor terpenting dalam kehidupan makhluk hidup. Setiap makhluk hidup, tubuhnya terdiri atas komponen terbesar yaitu air. Nah, di alam, air selalu mengalami proses daur air atau daur hidrologi. Kemudian ada udara. Semua makhluk hidup memerlukan udara. Kenapa? Karena di dalam udara terdapat gas penting yang diperlukan oleh makhluk hidup. Antara lain misalnya oksigen dan karbon dioksida. Oksigen adalah gas yang diserap melalui proses pernafasan. Dan karbon dioksida merupakan gas terpenting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Nah, selanjutnya ada suhu. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu lingkungan tertentu.
baik suhu lingkungan dalam tubuh maupun luar tubuh. Perubahan suhu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup. Kemudian ada cahaya matahari, di mana cahaya matahari merupakan sumber energi primer bagi semua kehidupan. Tanpa adanya cahaya matahari, kita tidak akan mungkin bisa hidup. Contohnya tumbuhan hijau tidak dapat melaksanakan fotosintesis. Kemudian tanpa fotosintesis berarti oksigen dan udara dan zat makanan bagi kehidupan tidak akan tersedia. Kemudian yang terakhir ada iklim. Iklim ini adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu tertentu. Nah, cuaca merupakan gabungan dari sejumlah unsur yang meliputi suhu, kelembaman, keadaan awan, cahaya, dan curah hujan. Kita masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu macam-macam ekosistem. Ekosistem dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya pengaruh atau campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem gurun pasir, ekosistem hutan tropis, kemudian ekosistem hutan gugur. Kemudian ekosistem alami ini sangat bervariasi dan memiliki ciri khas. Ciri khas tersebut biasanya ditentukan oleh faktor suhu, curah hujan, iklim, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi ini adalah ekosistem yang merupakan hasil suksesi dari lingkungan yang sebelumnya didahului oleh kerusakan. Nah, pada lingkungan ini, jenis tumbuhan yang berkembang ditentukan oleh jenis makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kemudian, ekosistem suksesi merupakan bentuk lain dari ekosistem alami. Yang ketiga ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalnya kolam, waduk, sawah, ladang, taman. Kemudian ekosistem buatan ini biasanya mempunyai komponen biotik sesuai dengan yang diinginkan pembuatnya. Misalnya, pada ekosistem sawah, komponen biotik yang paling banyak yaitu padi. Nah, kita bahas satuan dalam ekosistem. Ekosistem tersusun atas satuan-satuan makhluk hidup yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Satuan-satuan makhluk hidup yang menyusun suatu ekosistem terdiri atas individu, populasi, dan komunitas. Kita bahas yang pertama mengenai individu. Nah, individu ini adalah satu satuan makhluk hidup. Kemudian individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tidak dapat dibagi atau satu makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor burung, seekor harimau, sebatang pohon mangga, dan lain sebagainya. Nah, dikatakan individu apabila memenuhi hal berikut. Yang pertama, individu selalu menggambarkan sifat tunggal. Kemudian dalam diri yang tunggal terjadi proses hidup sendiri. Dan yang terakhir, proses hidup yang satu dengan lainnya berbeda. Yang kedua yaitu populasi. Populasi yaitu kumpulan individu atau makhluk hidup sejenis yang menempati suatu daerah pada waktu tertentu. Kemudian dikatakan sejenis jika menempati daerah atau habitat yang sama, kemudian mempunyai persamaan bentuk, susunan tubuh, dan aktivitas, dan yang terakhir, mampu menghasilkan keturunan yang subur, yaitu mampu berkembang biak. Nah, populasi akan bertambah jika terdapat kelahiran
dan juga akan berkurang jika terdapat kematian. Demikian juga jika terjadi perpindahan makhluk hidup, baik yang masuk ataupun yang keluar dari wilayah tertentu. Nah, contohnya adalah populasi jagung, populasi jerapah, populasi kucing, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah komunitas. Nah, komunitas ini adalah kumpulan populasi berbagai jenis makhluk hidup yang menempati daerah yang sama. Contohnya komunitas ladang jagung, di mana ladang jagung ini biasanya terdiri atas populasi tanaman jagung, populasi belalang, populasi burung, populasi cacing tanah, dan juga populasi jangkrik. Kita masuk kepada pola interaksi dalam ekosistem. Nah, di alam ini tidak ada satupun organisme yang dapat hidup sendirian. Artinya, setiap organisme selalu membutuhkan organisme lain. Adanya saling membutuhkan antara organisme satu dengan organisme lainnya menimbulkan interaksi, yaitu saling ketergantungan antara komponen abiotik dan biotik. Di antaranya, yang pertama, pengaruh air terhadap makhluk hidup. Keberadaan air dalam setiap ekosistem sangat menentukan kelangsungan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kandungan air di berbagai lingkungan berbeda. Maka dari itu, ditemukan pula jenis tumbuhan dan hewan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada pengaruh cahaya matahari terhadap makhluk hidup. Nah, matahari ini sendiri adalah sumber energi primer. Kemudian biasanya digunakan tumbuhan hijau untuk fotosintesis. Maka dari itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Cahaya matahari juga dibutuhkan oleh hewan. Nah, ada hewan yang peka terhadap pengaruh cahaya, misalnya cacing tanah. Ketika cacing tanah terkena cahaya matahari, maka cacing tanah akan segera bersembunyi agar supaya terlindungi dari cahaya matahari. Kemudian juga ada beberapa jenis hewan yang aktif pada siang hari dan pada malam hari istirahat. Sebut dengan diurnal. Misalnya sapi, kerbau, ayam, domba. Kemudian ada pula jenis hewan yang hidup pada malam hari dan tidur pada siang hari. Contohnya ada kelelawar, kucing hutan, burung hantu, atau yang kita sebut dengan hewan nokturnal. Yang selanjutnya ada pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Nah, cacing tanah mempunyai peran besar dalam membantu menjaga kesuburan tanah. Kemudian cacing tanah biasa hidup di tanah yang basah atau di bawah pohon yang banyak mengandung humus. Nah, cacing tanah ketika melewati tanah, maka akan menyebabkan terbentuknya lubang sehingga menimbulkan rongga udara dalam tanah. Kemudian dari dalam lubang tersebut akan keluar gundukan tanah. Kemudian makanan cacing adalah sisa tumbuhan. Dan pengaruh cacing terhadap tanah adalah menyuburkan dan menggemburkan tanah. Misalnya untuk membantu menghancurkan sampah sehingga mengembalikan hara ke dalam tanah. Kemudian ada aerasi tanah menjadi lebih baik karena jejak cacing menyebabkan terbentuknya lubang. Dan yang terakhir ada pengaruh tumbuhan terhadap tanah. Nah, tumbuhan yang menutupi permukaan tanah mempunyai pengaruh yang besar terhadap kondisi tanah. Tanah yang gundul, kemampuannya untuk menyimpan air sangat rendah. Apabila terjadi hujan deras, air akan terus mengalir sambil mengikis butiran permukaan tanah yang subur. Nah, apabila hal ini berlangsung terus-menerus, maka tanah akan tererosi dan menjadi tandus. Kemudian, tanah berpengaruh penting dalam kehidupan makhluk hidup. Daun-daun dan ranting yang telah tua pada tumbuhan akan jatuh berguguran sehingga melapuk membentuk humus. Kemudian humus mempunyai kemampuan untuk menahan air, sehingga air sangat berguna dalam proses pembusukan daun dan ranting. Maka dari itu akan menambah hara tanah. Kemudian kemampuan tanah berhumus dalam menahan air juga dapat berakibat baik terhadap tanah itu sendiri. Di mana jika musim hujan tidak akan terjadi bahaya banjir. Dengan demikian, tanah berhumus juga akan mencegah terjadinya erosi.
Sedangkan di musim kemarau, di dalam tanah akan tetap tersedia air tanah. Nah, sampai di sini saja pembelajaran kita. Silakan kerjakan kegiatan yang ada di buku halaman 229, Lab Science 7.1, kemudian laporannya dituliskan di kertas, dan silakan kerjakan praktikumnya di rumah. Kita tutup pembelajaran kita dengan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mudah untuk kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.